Kepada segala jemaah di mohon untuk berdiri untuk ayat. Enaknya pisang berangan bisa menambah vitalitas syahwat. Hujan apapun hari ini tidak halangan pemangkat tetap berzikir dan berselawat. Air pasang diawali hujan lebat, menghujani rumput padi dan hutan lebat. Umat Islam memperingati Maulid memang hebat, tapi umat Islam pemangkat memperingati Maulid paling hebat. Banyak orang benar tapi hidupnya melarat, tapi banyak orang salah hidupnya justru tidak melarat. Banyak orang sadar akan adanya kehidupan akhirat, tapi orang pemangkat hari ini paling banyak sadar akan kehidupan akhirat. Banyak kendaraan parkir sebelah barat, pembatas parkir tali dan kawat. Banyak orang hari ini berzikir dan berselawat, tapi masyarakat pemangkat hari ini paling banyak berzikir dan berselawat. Subhanallah, ini tidak kurang dari 5.000. Saya khawatir nasi goknya kurang. Insya Allah ada Pak Gubernur dan Pak Bupati. Silakan siap-siap di mana kita dibawa mereka. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Bupati Kabupaten Sambas, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sambas, kemudian Ketua DPR atau Wakil Ketua DPR Provinsi Kalimantan Barat, kemudian Bapak Sekda Provinsi Kalimantan Barat dan Sekda Kabupaten Sambas, kemudian yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Sambas, Kapolda atau yang mewakili, kemudian Kapolres dan Kapolsek, kemudian yang saya hormati adalah Bapak Camat, Kakan Menak Kabupaten Sambas, Rektor IAIS Kabupaten Sambas, kemudian Direktur Utama Bank Kalbar. Yang saya hormati Bapak Kabak TU Kanwil Agama Provinsi Kalimantan Barat, kemudian yang saya hormati alim ulama yaitu kiai dan para ustadz, khususnya Kiai Haji Bujang Rasni selaku pimpinan Pondok Pesantren Usuluddin Singkawang. Kemudian yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh-tokoh yang lainnya. Yang saya hormati pimpinan organisasi praktisi maupun non praktisi. Kemudian di sini ada MUI, MDI dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang saya hormati pimpinan majelis taklim yang hadir hari ini membanjiri halaman apa ini, jalan apa ini? Ya, di Pemangkat ini. Saya barangkali sudah terlalu lama tidak melihat manusia sebanyak ini, kecuali pada saat melaksanakan ibadah haji. Ini luar biasa Pemangkat ini, magnet, lautan magnet hari ini.
dan nampaknya pemangkat ke depan. Bolehlah Pak Gubernur dipertimbangkan menjadi kabupaten. Kemudian yang saya hormati panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah, dan dengan tema pemangkat berzikir dan berselawat. Hadirin wal hadirat sekalian, mohon maaf jika ada tidak tersapakan. Insya Allah Allah menyapa anda dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Insyaallah bagi orang yang ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan ampunan dari Allah, walaupun hujan tidak akan berangkat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini pemangkat berzikir dan berselawat dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, pemangkat dekat dengan Allah hari ini. Kedua, pemangkat dekat dengan Rasulullah. Dan ketiga, pemangkat hari ini dekat dengan akhirat. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan saya sampaikan ini sebelum waktunya hujan. Sudah selesai insya Allah. Saya akan tahu persis kalau belum basah kuyup, belum berhenti. Yang pertama, pemangkat dekat dengan Allah. Kenapa? Karena pemangkat hari ini dengan tulus ikhlas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dalam kiut atau kuncinya, setidaknya zikir itu ada 4 kategori. Ada zikir kunci, ada zikir pembersih, ada zikir konglomerat, dan ada zikir terbesar. Jadi 4 kunci ini dan banyak kunci-kunci yang lain-lain dan sebagainya sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Terima kasih tausiah beliau luar biasa. Pertama, zikir kunci. Apa itu zikir kunci? Yaitu la ilaha illallah. Zikir inilah yang membuat orang yang syirik menjadi musyrik, yang membuat orang bertahun-tahun musyrik menjadi tauhid hanya karena menzikirkan la ilaha illallah. Sudah 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun dia syirik kepada Allah, tapi begitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka menjadi muslim, menjadi tauhid, dan menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Itu zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah bisa diturunkan lagi. La ilaha illallah panjangnya, tapi pendeknya Allah, tapi juga maksudnya adalah Allah. Kemudian Allah bisa diturunkan lagi, yaitu lillah, maksudnya baginya, bagi Allah. Lillah bisa diturunkan menjadi lahu, baginya, yaitu nya di sini adalah Allah. Dan zikir andaikan kita tidak sanggup lagi, lebih rendah, lebih singkat lagi, ha hu artinya dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diamalkan oleh para pencari Allah, pengembaraan mencari Allah, orang-orang yang tarikat la ilaha illallah sampai ke suara yang tidak berbunyi. Itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang tepuk tangan sedang berzikir, yang tidak tepuk tangan lebih berzikir. Yang kedua, zikir pembersih. Zikir pembersih. Dan zikir pembersih ini adalah kunci juga untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebuah janji Allah di dalam Quran surah Ali Imran, "Wasyari'u ila marfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddatil muttaqin." Bersegeralah kamu mohon ampun kepada Allah, dan surga yang seluas bumi dan langit disiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Konteks ayat ini yaitu orang yang berzikir, zikir pembersih. Apa itu? Istighfar. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata untuk memasuk surganya Allah Subhanahu wa taala, nomor 1 tentu orang yang tidak berbuat dosa. Orang-orang yang tidak berbuat dosa, para nabi, para siddiqin, syuhada, wassalihin, itulah yang pemasuk surga. Tapi ada orang yang tidak kita hitungkan, justru itu lebih cepat masuk surga. Siapa itu? Orang yang melakukan dosa,
tapi segera memohon ampun kepada Allah. Lalu Allah siapkan surga seluas bumi dan langit kepada orang tersebut. Maka kita jangan terlalu meremehkan para preman, jangan terlalu meremehkan para penjahat, tapi ketika dia bertobat kepada Allah, jangan lebih dulu daripada kita yang taat kepada Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, zikir konglomerat. Ini zikir konglomerat ini. Kalau mau jadi orang kaya, zikir ini. Nampaknya kepingin semua wajah-wajah ini. Wah, ini. Artinya zikir ini kayanya konglomerat di akhirat. Apa itu? Hadis Rasulullah bertaburan bicara soal ini, yaitu zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yaitu zikir memuji Allah, mensucikan Allah. Ini kalau ditimbang lebih berat daripada bumi dan langit serta isinya, saking besar pahalanya orang yang menzikirkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini penting sekali berzikir Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ada zikir terbesar. Apa zikir terbesar? Kenapa disebut terbesar? Karena zikir ini merangkul semua zikir yang lain, diakomodir, dimasukkan ke dalamnya itu. Apa itu? Yaitu innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Yaitu zikir yang paling besar itu adalah sholat. Itu zikir yang paling besar. Mengapa? Karena di dalam solat itu ada tauhid, di dalam solat itu ada fikih, di dalam solat itu ada tasawuf, di dalam solat itu ada iman, di dalam solat itu ada Islam, di dalam solat itu ada ihsan, di dalam solat itu ada akhlak. Semua terangkul di dalam solat. Maka orang yang melaksanakan solat secara tidak langsung dia sudah mensucikan Allah, membetulkan tauhidnya. Karena ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meremajakan akidah kita kepada Allah dan juga rasa cinta kita kepada Rasul, iman kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir terbesar. Kemarin sudah saya sampaikan ketiga khutbah. Mengapa solat itu tiang agama? As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat tiang agama. Siapa yang mendirikan solat berarti mendirikan agamanya. Siapa yang tidak solat berarti dia meruntuhkan agamanya. Hati-hati orang yang tidak solat, dia Islam tapi di sisi Allah dianggap tidak Islam. Maka apa? Karena di dalam solat itu secara simbolis memuat iman, memuat Islam, memuat ihsan. Di dalam solat itu memuat yaitu rukun iman yang pertama, rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Di dalam solat juga memuat tentang puasa, tidak boleh makan dan minum ketika kita sedang melaksanakan solat. Dan di dalam solat itu ada zakat, yaitu zakat waktu 24 jam kita gunakan nikmat Allah, harus lapor sama Allah minimal 5 kali. Berapa lama? Tergantung yang solat itu. Kalau yang agak khusyuk bisa 10 menit, yang kurang khusyuk bisa 5 menit, yang pakai perangko kilat cukup 2 menit. Tergantung ya, tapi yang pasti kita memberikan laporan sama Allah. Kalau tidak memberikan laporan, maka nikmat hari itu, nikmat waktu 24 jam dianggap Allah tidak halal kepada kita. Ini berbahaya Bapak dan Ibu sekalian. Lebih berbahaya lagi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, zikir terbesar, di dalamnya ada iman, di dalamnya ada ihsan, di dalamnya ada fikih atau syariah. Baik, yang kedua, hari ini saya betul-betul bangga Bapak dan Ibu, dan betul-betul diorangkan betul saya hari ini. Saya tampil menjadi bintang hari ini Pak Gubernur, walaupun saya sudah dipecat dari Kalimantan Barat. Tapi nggak apa-apa, saya akan mengambil hikmah. Bapak dan Ibu tidak akan tahu di mana Gorontalo, tapi ini menjadi tempat kediaman saya, insya Allah. Ya, pemangkat dekat dengan Rasulullah. Mengapa? Ini saya ingatkan tadi ya, tapi kita selalu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Safina Barakatina Zurina wa Maulana Muhammad. Mengapa pemangkat dekat dengan Rasulullah? Bapak Ibu, ini harus kita sampaikan secara bersama, ditaukidkan. Saya yakin sudah tahu semua, tapi saya akan menguatkan. Dekat dengan Rasulullah. Kenapa? Satu, Rasulullah itu tidak mati. Itu harus tanamkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mati, dia hidup. Surah Al-Baqarah memberikan penjelasan kepada kita Bapak Ibu. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati. Ahya'u walakin la tash'urun. Bahkan mereka hidup, cuman kamu yang tidak menyadarinya. Rasulullah ketika kita sebut namanya, ya hadir di depan kita, maka tidak boleh main-main selawat itu. Itu adalah kita mengundang Rasulullah. Maka saya sangat merespek, mengapresiasi luar biasa pemangkat hari ini, mengundang kita untuk zikir kepada Allah, mengundang kita semua, seluruh umara, ulama dan umat bersatu di Kecamatan Pemangkat. Luar biasa pemangkat ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. InsyaAllah Rasulullah hadir di tengah kita saat ini. Subhanallah, Rasulullah tidak mati. Bahkan bukan hanya Rasulullah tidak mati, Nabi Haidir tidak mati, Nabi Idris tidak mati. Bahkan para ulama-ulama yang mati pun mereka tidak mati. Sepanjang mereka mati di jalan Allah, sebenarnya mereka tidak mati, tapi masih hidup, dan kita yang tidak menyadarinya. Maka kita memperingati Maulid, sesungguhnya kita mengundang Rasulullah untuk hadir di sini. Inilah orang-orang pencinta Rasulullah ini. Insya Allah kalau sampai ke hati semuanya, semua kita masuk surga bersama Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Jangan pernah mau dengar ada orang yang anti selawat. Kasihan. Kasihan kita. Dunia ini tidak akan Allah ciptakan, Adam tidak akan Allah ciptakan, surga tidak akan Allah ciptakan kalau bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini, siapa yang kering cinta kita kepada Rasulullah, maka jangan pernah kita berharap ada syafaat Rasulullah di yaumul qiyamah. Kalau tidak ada syafaat Rasulullah, tertutup surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kemudian kurang apa Allah kasih contoh ke kita supaya kita ini jangan mati hati kita kepada Rasulullah. Coba lihat, Allah dan para malaikat kasih contoh. Justru Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang beriman, perbanyaklah kamu berselawat dan hormati dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihormati oleh kita, berikan kehormatan kepadanya. Setidaknya ketika kita memanggil nama, jangan seperti kita memanggil anak kita, Muhammad sini. Tidak, tapi kita panggil Sayyidina wa Maulana Muhammad, diuji karena dia adalah orang yang membuka jalan nikmat dunia dan akhirat, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pemimpin yang nomor one, nomor satu di muka bumi. Setelah itu baru Bapak Gubernur, kemudian nomor 3 mungkin Bapak Bupati, nomor 12 Kabiro. Bapak-bapak dan sekalian yang saya hormati, Allah memberi contoh. Jadi kita jangan takut. Allah, malaikat sudah kasih contoh. Mereka berselawat kepada Nabi,
Maka orang beriman diperintahkan oleh Allah memperbanyak selawat kepada Nabi. Jika ini selamat dunia, selamat akhirat. Jika masuk surga dunia, bahkan surga akhirat, perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini majelis ini jangan hanya hari ini saja. Saya ingin nanti suatu saat hari kiamat yang paling banyak masuk surganya Allah adalah warga masyarakat dari Kecamatan Pemangkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kenapa? Karena Pemangkat ini sangat konsekuen, sangat konsisten, sangat fokus untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah sangat cinta kepada Rasulullah. Maka Pemangkat hari ini ingin mendapat cinta Allah, maka diawali dengan mencintai Rasulullah. Kuntum tuhibbunallah tattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini kata kunci Allah, keyword Allah. Hei Muhammad, katakan kepada manusia, katakan kepada orang-orang yang beriman, kalau kamu mau dicintai oleh Allah, watattabi'uni, ikuti aku. Aku siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai orang yang mencintai Rasulullah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memberikan ampun terhadap dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Bayangkan. Ini keyword, ini kunci. Orang-orang yang beriman itu wajib cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah, bukan kata saya, itu kata Allah. Maka syarat, kita lihat di ayat ini, kita melihat cinta kepada Rasulullah itu membuat Allah, pertama, rahmat Allah dibuka. Yang kedua, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah. Maka sederhana resep kita, jika kita ingin mendapatkan rahmat Allah, Pemangkat hebat, Kabupaten Sambas hebat, Kalimantan Barat hebat, maka harus lebih hebat kita mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah makmur Kalimantan Barat. Ini selawatnya jarang. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, kemudian dekat dengan Allah harus lewat Rasulullah. Gak bisa kita sendiri, Pak. Dia itu adalah wasiat jembatan kita. Contoh, syahadat saja, asyhadu an la ilaha illallah, tok, tidak ada tambahan, tidak Allah terima syahadat itu. Harus diikuti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, barulah top share syahadat kita. Solat, bagus solat kita, tapi kalau tidak berselawat kepada Rasulullah, tertolak selawat kita itu. Doa kita kalau tidak diawali dan ditutupi dengan Rasulullah, maka doa kita tidak didengar oleh Allah. Subhanallah, kedudukan Rasulullah ini luar biasa, Bapak dan Ibu. Maka pantas Pemangkat ambil kebijakan, hari ini harus Pemangkat berzikir dan berselawat. Mudah-mudahan ada pemangkat-pemangkat lainnya lagi. Nah, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, kemudian Pemangkat dekat dengan akhirat, yaitu dengan zikir dalam zikir. Zikir ini, Bapak dan Ibu, saya membaca sebuah tulisan Agus Mustafa. Beliau adalah dosen, dosen, salah satu dosen di Universitas Surabaya, ahli nuklir tapi ahli tasawuf. Zikir itu adalah dokumen. Zikir, ayo, halo, ini penting nih. Zikir adalah dokumen. Maka orang yang berzikir, dia membuat dokumen. Di mana dokumen kita ini? Kita ini seperti flash disk. Mulut kita ini flash disk, telinga kita flash disk, mata kita flash disk, tangan kita flash disk, kaki kita flash disk, seluruh fisik kita ini dah flash disk. Bahkan hati kita, jantung kita flash disk.
Maka PlayStation itu menyimpan data. Data apa? Data dokumen. Dokumen apa? Dokumen zikrullah, zikrul Rasul, zikir kepada Allah, zikir kepada Rasul. Di dalam PlayStation itu, di mana nyimpannya? Yaitu di Lauhul Mahfuz, papan tulis Allah Subhanahu wa taala, Lauhul Mahfuz. Maka sensitivitas PlayStation ini, jangankan mendengar, jangankan berucap, jangankan melihat, jangankan merasa, jangankan berkata dan seterusnya, sampai getaran hati saja, getaran hati saja, niat saja sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam PlayStation yang sangat peka, sensitif itu. Maka jangan pernah kita berpikir negatif. Allah sangat melarang kita berpikir suuzan, tapi perbanyak husnuzan. Kenapa? Itu masuk dalam plastis Allah di Lauhul Mahfuz. Maka orang yang banyak berpikir positif, hidupnya akan menghadapi sesuatu yang positif terus. Tapi kalau banyak berpikir negatif, maka di bawah alam sadarnya dia akan melakukan hal yang tidak baik. Karena plastis itu akan menunjukkan sikap dan perilaku kita. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, maka zikir adalah dokumen. Maka perbanyaklah dokumen kita, lewat lisan kita, lewat telinga kita, lewat mata kita, lewat tangan kita, lewat hati kita, lewat otak kita, dan lewat segala-galanya. Ini semuanya memperkaya jalannya kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, maka dekat di akhirat sekali lagi dengan zikir. Zikir yang terbaik yaitu bagaimana kita perbaiki solat kita, baik kuantitas maupun kualitas. Karena itu solat, kata Rasulullah, mi'rajul mu'minin, naiknya orang-orang beriman yaitu ke akhirat, ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa kata kunci, kalau pemangkat ingin tetap dekat dengan Allah, kalau pemangkat ingin tetap dekat dengan Rasulullah, kalau pemangkat ingin tetap dekat dengan akhirat, maka tidak ada kata kunci lain, yaitu hendaknya kita melantunkan dan memahami sebuah ayat di dalam Quran, surah Al-Anfal ayat 33, surah 8. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan menurunkan azab wa anta fihim, selama kamu berada di antara mereka. Siapa itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama Rasulullah kita undang di sini, kita undang dalam rumah tangga kita, insya Allah Allah tidak akan menurunkan azab di provinsi kita, di kabupaten kita, di kecamatan kita, di rumah tangga kita. Kemudian diikuti ya wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan sekali-kali Allah tidak akan menurunkan azab selama kita masih mendawamkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir, saya pribadi mohon maaf jika apa yang saya sampaikan tidak memuaskan Bapak dan Ibu sekalian, tapi tolong lengkapi melalui sumber-sumber lainnya. Tapi yang pasti bahwa peringatan Maulid hari ini adalah peringatan menurut saya paling akbar, paling besar di tanah Kalimantan Barat ini. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, lebih dari terima kasih Pak Ustaz. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati dan muliakan, sebelum acara ini ditutup, kami mohon kepada seluruh para undangan agar tetap bertahan di tempat, karena panitia akan